Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aska Erisa dari 12 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang ketika Muhammad SAW menangis. Pada suatu kesempatan, Bilal bin Rabah merasakan adanya keanehan pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Subuh itu, Bilal sudah selesai mengumandangkan azan hingga ketika sudah selesai qamat. Muhammad belum juga muncul di masjid. Situasi ini bagi Bilal adalah hal yang tidak lumrah, karena beliau mengetahui bahwa Rasulullah senantiasa tepat waktu datang di masjid. Selalu lebih duluan sampai di masjid sebelum azan subuh dikumandangkan. Bilal kemudian menyusul ke rumahnya Muhammad SAW yang kebetulan bersampingan dengan masjid. Setelah mengucapkan salam, lalu masuk ke rumah, didapatinya Rasulullah sedang menangis. Bekas air mata di wajah dan tempat sujudnya masih nampak oleh Bilal. Ia kemudian menanyakan perihal apa yang sedang menimpa Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menceritakan kepada Bilal, muazin kesayangannya itu, bahwa ia baru saja menerima wahyu dari Allah, dan wahyu inilah yang membuatnya menangis. Rasul kemudian membacakan wahyu itu kepada Bilal yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ali Imran 190 sampai 191. Ayat tersebut diawali dengan uraian tentang penciptaan langit, bumi, serta bergantinya siang, malam secara terus-menerus. Bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, serta bagaimana malam, siang saling menutupi secara silih berganti adalah bukti kemahakuasaannya. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendaknya. Langit ditinggikan dengan segala sumber rezeki yang turun darinya. Dia tetap kokoh yang menjadi payung bagi bumi. Bumi kemudian dihamparkan dan ikhlas menjadi tempat pijakan, lalu tumbuh segala sumber kehidupan. Di dalamnya ada gunung, lembah, sungai, lalu ada daratan lengkap dengan lautnya. Ada juga tanah yang subur dan tandus, tumbuh buah-buahan serta sayur-mayur. Setelah itu dijadikan siang agar manusia bertebaran mencari rezeki yang halal dan baik. Selalu dijadikan malam sebagai waktu beristirahat. Allah sudah mengetahui kapasitas manusia dalam bekerja. Karena itu, disiapkan waktu guna memulihkan tenaga untuk digunakan pada waktu selanjutnya. Semua itu adalah tanda atau alamat kebesaran Allah bagi orang-orang yang disebutnya dengan ulul albab. Mereka yang masuk kategori ulul albab adalah orang-orang
yang senantiasa menggunakan logisnya untuk rasionalnya memahami hakikat penciptaan Allah semesta. Mereka lalu menantiasa mengingat Allah setiap saat, apakah sedang berdiri, dalam posisi duduk, dan bahkan sedang berbaring. Karena menyadari bahwa tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini bersifat sia-sia. Semua memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Atas kesadaran itu, orang-orang yang masuk kategori ulul albab senantiasa memuji Allah sebagai Zat yang Maha Suci serta senantiasa berdoa agar dihindarkan dari siksaan api neraka. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang ulul albab? Ataukah kita masih menjadi orang-orang yang bangga dengan kemampuannya? Lalu menganggap semua sukses yang diraih adalah karena usaha sendiri, tanpa intervensi Tuhan. Kita masih berkutat dengan keegoan kita bahwa jabatan tinggi yang kita peroleh, honor banyak yang kita dapatkan, keuntungan banyak yang kita raih, harta banyak yang kita kumpulkan, rumah mewah yang kita bangun, kendaraan mewah yang kita pakai, dan lain sebagainya adalah berkat kemampuan dan skill yang dimiliki. Lalu kita lupa mengingat Tuhan. Jika segala yang dimiliki menjadikan kita semakin pandai bersyukur dan banyak mengingat Allah, maka insya Allah kita telah menjadi orang-orang yang ulul albab. Tetapi apabila kehadiran Tuhan dalam diri kita semakin jauh, semakin hampa seiring dengan bertambahnya usia, harta, kedudukan, dan status sosial yang kita memiliki, maka kita berarti masih jauh dari kategori itu. Nampaknya inilah yang ditangisi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memahami betul kandungan makna dari wahyu yang diturunkan oleh Allah padanya. Itulah sebabnya beliau adalah orang yang paling rajin beribadah, paling sering bertobat dan memohon ampun, serta selalu bersyukur dan ingat Allah. Bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan kita yang jangankan mendalami makna yang terkandung dalam setiap ayat-ayat Al-Quran, membaca saja jarang. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, atau entah seberapa sering kita membaca Al-Quran. Jangan-jangan kita masih lebih lama menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna daripada mengingat Allah. Lebih banyak waktu untuk menghitung-hitung bekal untuk hari ini, lalu kita lupa dengan bekal untuk hari esok. Jangan sampai kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk berpikir dan mengingat harta daripada mengingat, berpikir, dan menggunakan asma Allah. Jika demikian, maka wajarlah Rasulullah SAW menangis ketika menerima wahyu tentang hakikat penciptaan langit dan bumi. Ali Imran 190-191. Mari kita tata hidup ini, semoga menjadi hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.